Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya membacakan pikiran Rizal Ramli tentang kenapa presiden threshold itu kok 20%. Dari awal, gagasan awalnya adalah hanya 5%, sehingga banyak calon-calon presiden bisa maju asal didukung oleh partai yang lolos verifikasi. Tapi kok dinaikkan sampai 20%? Itu kata Rizal Ramli karena ada hasrat dari PDIP untuk menghadang laju SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saya bacakan dari Republik Merdeka Online. Berlakunya ambang batas pencalonan atau presiden threshold merupakan perbuatan kriminal dalam politik yang menjadi legal dalam sistem hukum Indonesia hari ini. Begitu dikatakan oleh mantan Menteri Koordinator Ekoin itu Ekonomi dan Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Rizal Ramli, dalam pengujaran buku karya pemerhati politik M. Rizal Fadilah berjudul Rakyat Menampar Muka. Kata Rizal Ramli, di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya nggak ada kewajiban threshold. Ya kan? Threshold itu tadi apa? Batas ambang pencalonannya untuk menjadi presiden. Itu namanya presidential threshold. Ya. Ini saya ngomong untuk teman-teman saya yang pedagang-pedagang ya. Bukan untuk kaum intelektual yang nggak usah saya jelaskan presidential threshold itu apa. Ya aku ya sebenarnya nggak ngerti presidential threshold itu apa. Ini khusus untuk Rustam, tukang baslok ya, yang tukang donat keliling, batagor, tukang sate pikul, tukang cireng, cimo, ya kan? Tukang itu dimsum yang 2000-an atau cilok kuah, itu saya ngomong untuk mereka. Jadi yang merasa pinter nggak usah, ini di skip aja, nggak usah melihat wajah saya, nggak usah menikmati wajah saya. Kenapa kok saya ketawa? Indonesia ini banyak pengkhianat sekarang, memuja penguasa, seluruh partai-partai politik, ketua partai politik memuja penguasa. Prabowo juga begitu. Pemimpinan Jokowi adalah efektif lah gitu. Udah hilang daya kritisnya. Sandiaga Uno kemana? Jadi dulu ulama itu membela habis-habisan Sandiaga Uno dan Prabowo. Berisik, terutama yang membela, mendorong supaya umat Islam ngeblok, membela, memilih Prabowo. Ternyata Prabowo sama Sandi masuk istana, ulama masuk penjara. Aduh, Masya Allah. Terus sekarang ketua-ketua partai memuji-muji Presiden Jokowi. Nah, terus piye maksudnya? Dan hati-hati ya, penguasa yang dipuji-puji itu menurut sejarah itu bisa membuat bencana. Ya, bencana untuk diri sendiri dan bencana untuk masyarakatnya. Lihat zaman Soekarno,
Jangan Pak Harto dipuji-puji sebagai bapak pembangunan. Soekarno dipuji sebagai proklamator, pemimpin besar revolusi. Soekarno. Kata Rizal Ramli, kita kembali ya, di undang-undang tidak ada kewajiban threshold. Siapapun boleh maju asal didukung oleh partai yang lolos verifikasi, ujar Rizal Ramli. Nah ini apa rahasia atau sejarah yang diungkap oleh Rizal Ramli. Angka threshold yang tinggi sampai 20% itu sejarahnya dimulai dari hasrat PDI Perjuangan pada tahun 2009 yang tidak ingin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjabat jadi presiden untuk periode kedua. Kata Rizal Ramli, saya ingat kok sejarahnya. Waktu itu batasannya hanya 5%. Kemudian PDIP pada waktu itu memblok itu menghalang-halangi agar SBY tidak maju, nah diubah ke 20%. Ternyata PDIP sendiri dapatnya hanya 17%. Akhirnya tidak bisa juga maju sendiri, harus ngajak partainya Prabowo. Terang Rizal Ramli. Jadi sebetulnya ide memperbesar threshold dari 5% terus jadi 20% tuh, batas ambang pencalonan tuh, bukan untuk menyederhanakan partai, ya, bukan untuk supaya partai-partai itu sederhana. Nggak ada itu idenya, hanya ngeblok saja supaya orang nggak bisa maju jadi calon presiden karena batas ambang pencalonan itu dibikin tinggi 20% perolehan suara. Bagawan ekonomi ini menambahkan sejak saat itu kemudian ambang batas didorong untuk naik dengan dalih perkecil jumlah partai politik sistem demokrasi Indonesia. Alasan historisnya yang seolah-olah dikasih argumen bahwa threshold harus terus dinaikkan agar partai di Indonesia jumlahnya kecil. Kan nggak ada gunanya walaupun kecil kalau tidak berpihak kepada rakyat. Kata Rizal Ramli. Hadir pembicara lainnya yaitu ekonom Antoni Budiawan, koordinator gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi, dan akademisi Ubaidillah Badrun. Yaitu sedikit cerita yang untuk menyegarkan ingatan tentang akal-akalannya para politisi menaikkan batas ambang itu sampai 20%. Dan Rizal Ramli kalau nggak salah dengan Refli Harun mengajukan gugatannya ke MK dan supaya 20% itu menjadi 0% dan ditolak oleh MK. Ya sudah, itulah yang kita alami ya. Politik itu cuma dikutak-katik sama orang-orang yang licik. Saya di Pramuka, tukang donat dari Bandung, itu tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari apa Pak? Sabtu ya? Sabtu. Hari ke-25 hari kerjanya Pak. Nah ini sudah sampai 2,5 meter ya Pak? Tinggal besok bikin dudukan sama ngecor ya Pak? Iya.
Ngecor selesai sehari. Selesai pasti. Pasirnya cukup. Cukup Pak. Semennya cukup. Cukup, udah disiapin. Jadi tinggal besok beli apa Pak? Beli awareness. Awareness itu apa? Yang buat alas cor, buat besi buat cor. Oh, tinggal masang aja, beli yang jadi ya. Iya. Besi berapa? 10? 8? 10 lumayan. 10. Di Madura ya? Yang udah praktis. Alhamdulillah. Untuk para donatur, inilah perkembangan yang terakhir dari Masjid 6 Syuhada. Jazakumullah khairan katsiran. Wah, baksonya udah datang. Sana ya Mas. Ya sana. Kita makan bakso dulu ya. Yang kerja, yang bikin vlog. Harus nih, saya makan bakso mau? Nggak mau? Sekali-sekali saya makan baksonya aja. Biar nafas saya sesak dari makan bakso. Rapopo. Makan bakso dulu ya, 7.000. Kita lihat ada berapa ininya, pentolan. Tuh, yang kecil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang besar 1, 7.000 nih. Semoga halal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah cikal bakal Masjid 6 Syuhada dan pesantren Tahfiz Al-Quran 7. Ojo lali ya, di atas tanah wakaf Bapak keluarga Bapak Haji Parama Arta. 120 meter persegi. Jazakumullah khairan katsiran. Ini terakhir. Alhamdulillah. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang meteran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, 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 saya sehat meskipun kemarin ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sehat sampai doa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insya Allah, dan sakit ini tidak bisa diperturutkan. Nanti banyak program-program yang tidak jalan, dan insya Allah doakanlah mulai hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang hari Ahad ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada 1 lantai dulu di tanah wakaf Bapak keluarga Haji Parama Arta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh, dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang akan kita bangun sangat sederhana, ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter 3 lantai insya Allah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk, mengucapkan jazakumullah khairan kathiron
kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur bor ya, senilai 8 juta, sumur wakaf, dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja. Dinding dari pesantren ini kira-kira 1,5 meter ya, kotak begitu ukuran 8x12. Ada tempat wudhunya, dan atasnya tidak permanen, dari spandek saja. Supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud, untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan program ini mungkin akan selesai, pesantren tahfiz Al-Quran ini yang sangat sederhana, supaya cepat dipakai, supaya cepat manfaat, mungkin paling lama 2 bulan insya Allah. Dengan izin Allah, para penonton di 5 benua bisa berlomba-lomba untuk memberikan wakafnya, amal jariahnya, baik berupa keramik, berupa semen, berupa spandek, berupa besi cakar ayam, dan lain-lain. Kami akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya masih nomor lama, 1012 656781. Hanya sekarang ada kode bank yang berubah 451. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor rekening yang kedua yaitu BCA. Bagi yang memiliki BCA 700516821. Semoga dengan partisipasi semua penonton 5 benua pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali, dan sekaligus tempat sholat, entah namanya masjid, entah namanya musola, tapi cepat, supaya lekas dipakai dalam waktu 1 bulan, setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021. Insya Allah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari berbangkit, yaitu sampai selesainya alam barzakh, alam menunggu di alam kubur, sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang membangun satu masjid, satu tempat sujud, tempat ruku, yaitu masjid yang kami namakan Masjid 6 Syuhada dalam satu lingkungan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali di atas tanah wakaf 8x12 insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Perbaikilah niat
ikhlas karena Allah, dan yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.